Yang korupsi kemarin itu 271T itu pendukung 02, istrinya juga pendukung 02. Jangan lupakan kasus korupsi bansos 479T lebih gede ya. Ini pengalian isu. Giliran Jokowi bagi-bagikan bansos untuk rakyat Indonesia, kalian demo berjilid-jilid. Kalau beneran tim Ses 02, kenapa Helena Lim dan suaminya Sandra Dewi bisa ditangkap kasus korupsi? Harusnya kan kalau mereka dekat dengan penguasa, mereka akan kebal hukum. Ternyata dibukanya kasus korupsi 271 triliun sengaja dibuka karena untuk menutupi kasus yang lebih gede, yaitu 497 triliun. Jadi netizen ini menghina, atau seorang sosok ini menghina, membabi buta Bapak Jokowi. Jadi sosok ini menghina, membabi buta Bapak Jokowi. Dia beranggapan sengaja membuka kasus korupsi 271 triliun ini untuk menutupi kasus bansos yang lebih gede katanya. Apakah benar? Kita dengarkan. Suaminya yang korupsi kemarin itu 271T itu pendukung 02, istrinya juga pendukung 02. Helena Lim juga pendukung 02. Tapi buat Sabang sampai Merauke, saudara sebangsa setanah airku, jangan lupakan kasus korupsi bansos 479T lebih gede ya. Ini pengalian isu ya. Ini baru berikil diumpanin sengaja supaya apa? Supaya kasus 4709T yang lebih gede dari 271T itu biar beritanya turun gitu ya. Kawal terus beritanya ya, kawal terus 479T korupsi bansos ya. Jangan lupa kawal terus itu. Guys, jadi sosok ini mengatakan bahwasanya dibukanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Harvey ini 271 triliun itu sengaja agar kasus lama, kasus bansos ini ditutupi karena lebih gede jumlahnya, yaitu senilai 497 triliun. Dan apakah benar yang dikatakan oleh sosok ini yang menyerang, membabi buta Bapak Jokowi? Katanya kan si Sandra Dewi dan suaminya yang korupsi itu pendukung 02. Kan Helena Lim juga pendukung 02. Guys, nih sekarang tugas kalian, benarkah apa yang dikatakan oleh sosok ini bahwasanya Sandra Dewi atau suami Sandra Dewi itu dari 02? Kita juga belum tahu ya guys ya, apakah benar mereka pendukung 02. Dan apakah jika mereka benar pendukung dari 02, terus hubungannya apa? Hubungannya apa gitu. Jadi maksudnya jangan asal ngomong atau jangan asal menghina. Kalau beneran tim Ses 02, kenapa Helena Lim dan suaminya Sandra Dewi bisa ditangkap kasus korupsi? Harusnya kan kalau mereka dekat dengan penguasa, mereka akan kebal hukum. Tapi kenyataannya, kasus korupsi mereka malah terbongkar. Tapi lu harus ingat, yang nangkap Helena Lim dan suaminya Sandra Dewi adalah Kejagung, bukan KPK. Terus gue iseng, gue ngecek siapa sih Jaksa Agung saat ini. Ternyata Jaksa Agung saat ini adalah ST Burhanuddin, adiknya DB. Ya guys, bener juga nih kata abang ini. Kalau memang Helena Lim, Sandra Dewi atau suaminya pendukung dari kubu 02 yang mungkin bakal dilantik sebentar lagi ya Pak Prabowo dan Gibran, ya mungkin ada hubungannya dekat dengan Bapak Jokowi Dodo juga ya. Kalau memang mereka dari tim 02, tentunya mereka bakal kebal hukum. Nggak mungkin mereka bakal ditangkap, bener nggak? Masuk akal dong. Nah ternyata Jaksa Agung sekarang ini adalah ST Burhanuddin, Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin SHMM, adalah Jaksa Agung pada Kejaksaan Republik Indonesia dan guru besar tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Hasanuddin yang merupakan politisi PDIP. Di Pilpres 2024 ini, PDIP mendukung 03, bukan mendukung 02. Ada beberapa sumber yang bilang kalau Jaksa Agung saat ini adalah orangnya PDIP. Di periode sebelumnya, Jaksa Agung juga diisi oleh dalam tanda kutip orang partai, yaitu M. Prasetyo dari Partai Nasdem. Kalau menurut lu gimana? Penangkapan Helena Lim dan suaminya Sandra Dewi ini ada kaitannya nggak dengan rivalitas 03 dan 02 di Pilpres 2024 ini? Jadi ya guys ya, simpulkan sendiri ya, walaupun netizen menduga bahwasanya Helena Lim atau Harvey pendukung 02, harusnya mereka kebal hukum dong. Tapi pas dicek ternyata yang melakukan penggeledahan ini atau pemeriksaan ini bukan dari KPK, tapi dari Kejagung yang merupakan orang dari PDIP yang mendukungnya tentunya 03 dong guys. Giliran Jokowi bagi-bagikan bansos untuk rakyat Indonesia,
Kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya maksulkan Jokowi. Giliran beras naik 2.000 perak, biar petani menikmatin, biar petani sekali-kali seneng. Kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya turunin Jokowi. Nah sekarang nih ada mega korupsi 271 triliun. Kok kalian diam? Ada apa nih? Bapak DPR, mahasiswa yang suka demo dong, itu ada korupsi 271 triliun. Tuh guys ya, giliran Jokowi dituduh korupsi bansos, kalian demo sampai sebegitunya. Memang susah jadi Bapak Jokowi ya, serba salah guys. Padahal asal kalian tahu ya, jejak digital Jokowi itu, bahkan dia itu dinobatkan sebagai salah satu presiden yang terbaik di Indonesia. Tapi banyak sekali yang menyalahkan, menyerang, dan tidak melihat gitu loh bagaimana kerja nyata dari Bapak Jokowi. Dan coba kalian buktikan kalau kalian bisa-bisanya mendemo, menyerang Bapak Jokowi. Beras naik, salahkan Jokowi. Ini naik, salahkan Jokowi. Sekarang berani nggak kalian demo atas kasus korupsi 271 triliun ini yang memakan duit negara, yang tentunya bakal merugikan kalian juga sebagai netizen. Kalian mau demo nggak? Bisa nggak kalian membuat pelaku korupsi ini dihukum seumur hidup, dimiskinkan? Bisa nggak kalian demo sekompak itu? Nggak bisa kan? Nggak ada power kan? Presiden aja seorang Jokowi Anda serang terus, Anda salahkan terus. Di situ loh kita salahnya. Yang menjadi pemberi jaminan dalam kasus ini memang diduga ini kenapa sulit diurai ini benang kusutnya ini karena memang ya saling melindungi. Nah, betul. Antara klaster pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penegak hukum. Sebenarnya untuk mengetahui tipuan-tipuan itu gampang. Cara mereka menipu tuh gampang. Tapi kenapa sulit? Ya saling tutup mulut. Sebenarnya kan sudah pernah ada penelitian dari BRINS bagaimana pertambangan ilegal ini melaksanakan aksinya. Jadi menurut dugaan itu melalui RKAB bodong. Jadi mereka sebelum menambang itu kan pasti mengajukan RKAB, rencana kerja anggaran belanja. Itu meliputi berapa hektar, berapa ton, menambangnya di mana, sistem penambangannya seperti apa. Nah, yang menyetujui itu siapa? Oke lah, dikatakanlah sudah disetujui. Nah, setelah disetujui, pelaksanaannya yang mengawasi siapa? Karena menurut dugaan, di RKAB nambangnya misalkan di daerah A. Nyata-nyata nggak di daerah A. Daerah A itu daerah yang memang sudah memiliki izin, sehingga pastinya disetujuin. Tapi nambangnya nggak di situ. Daerah B? Tidak ada kegiatan pertambangan di situ. Nambangnya di daerah X. Di mana daerah yang dilindungi dan tidak mendapatkan izin. Oke. Nah, dugaannya itu seperti itu yang banyak dilakukan penambang-penambang ilegal. Jadi kenapa sampai 271 triliun baru ketahuan? Ya karena dilindungi guys ya. Orang di belakang Harvey ini tentunya banyak sekali dan berpower juga, nggak sembarangan orang dia. Nah, tutup mulut, suap menyuap, dan dilindungi dong. Makanya aman-aman aja sampai baru ketahuannya itu pas di 271 triliun. Yang ditangkapin penambang-penambang manual masyarakat, dikejar-kejar. Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh bagaimana? Paham sih Kalau guys. kurang tenaga kerja untuk melakukan pengawasan, ini mumpung sekarang lagi banyak pengangguran di Indonesia. Bolehlah di-hire ya, apalagi yang udah usia-usia di atas 40 tahun nih, tidak diterima lagi kerja. Kalau kurang sumber daya manusia untuk pengawasan, bolehlah, bukalah lowongan. Oke? Nah guys ya, jadi itulah yang menyebabkan kenapa korupsi itu aksinya berjalan dengan lancar. Karena ya banyak orang di belakangnya guys ya. Untuk itu semoga saja setelah ini tidak ada lagi yang seperti itu ya guys ya.
Paling di penjara juga enak, di dalamnya ada TV, ada kulkas yang mudah-mudahan gitu. Nah, ini makanya ayo kita bantu kawal. Coba ini Najwa Shihab Mata Najwa nih, coba ya sidak-sidak lagi ini penjara-penjara koruptor-koruptor nih, siapa tahu ada yang ada kulkas-kulkasnya lagi nih. Kalau bisa sih jangan ya, walaupun kayaknya sih bakalan kayak gitu. Karena kelihatan nih dari pas ditangkap aja tuh pakai rompi warna pink aja tuh ya kan, dari Kejari, Mewah banget. dari Kejaksaan Negeri ya kan, rambutnya pada klimis, pada make upan, ya Allah. Udah ketahuan ini Mah. Guys, jadi miris banget ya negara Indonesia ini jadi tertawaan sekarang. Karena apa ya? Karena ulah dari orang-orang di dalamnya seperti itu. Nih, hal ini juga sudah bukan rahasia umum lagi ya. Orang yang mempunyai uang yang banyak, bahkan koruptor, sebenarnya kan koruptor itu sampah ya. Sampah dong koruptor. Tapi pas di penjaranya itu mendapatkan fasilitas yang lengkap. Hal tersebut pernah terbukti saat disidak oleh Mbak Najwa Shihab. Mata Najwa yang menyidak langsung ke lokasi ya guys ya. Ditemukan ruangannya VVIP, ada AC, kulkas, TV. Jadi nggak untuk kemungkinan juga yang sekarang ditangkap juga merasakan hal yang sama gitu loh. Dapat spesial fasilitas gitu, seperti dibedakan dibanding tahanan-tahanan lainnya. Harusnya koruptor inilah yang lebih parah hukumannya, tempatnya, biar mendidik mereka agar mereka itu tidak seenak gampang melakukan kriminal korupsi. Dia nggak mau lagi ke sana, ke tahanan, mengarah ke hal-hal seperti itu. Harusnya kan begitu. Cuman kalau dikasih fasilitas yang enak, ya tentunya mereka nggak jerak dong. Hal tersebut terlihat nih saat mereka ditangkap, rambutnya klimis, pakai celananya masih atau baju barang-barang branded yang harganya masih ratusan juta, miliaran. Yang cewek tuh make upan gitu. Dan aura mukanya ada juga sebagian yang tidak ada rasa takut dan rasa panik, tapi biasa aja ya, karena udah kebayang guys, tadi di sana juga paling nggak lama di penjara tapi masih rasa di hotel. Ngerti nggak kalian? Untuk itu ayo kita kawal semua statusnya ini tersangka koruptor agar bisa mendapatkan hukuman yang berat lah, yang setimpal, bahkan lebih dari apa yang dia perbuat seperti itu. Ya walaupun kayaknya sih bakalan kayak gitu. Karena kelihatan nih dari pas ditangkap aja tuh pakai rompi warna pink aja tuh ya kan, dari Kejari, dari Kejaksaan Negeri ya kan, rambutnya pada klimis, pada make upan, ya Allah. Udah ketahuan ini Mah ya kan. Kita udah tahu endingnya gimana. Tadi penjara 20 tahun, dapat remisi, Jadinya 2 tahun. Kelar, jadi 3 tahun doang. Biasanya sih yang udah gitu. Guys, semoga aja kedepannya negara Indonesia lebih baik lagi. Kita percayakan kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang bakal mengemban negara Indonesia ini. Tolong banget. Ini korupsi ini sampah, penyakit bagi negara Indonesia. Ini dulu aja deh gitu loh. Ini dulu aja yang diberantas. Ini dulu aja. Kalau ini udah kelar, udah selesai, baru ke masalah-masalah yang lain. Please Bapak Jokowi, please Bapak Prabowo yang nanti bakal dilantik jadi presiden, Mas Gibran, tolong perhatikan ini. Karena ini benar-benar sudah membuat masyarakat menjadi sangat-sangat rugi. Menutup video ini, bagaimana sih tanggapan kalian tentang hal tersebut? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Mimin selalu memberikan informasi terbaru mengenai kasus-kasus yang hangat di Indonesia. Kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.